Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari kasus yang sudah kami ambil tentang KDRT. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, bab 1 tentang ketentuan umum pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku, bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Perilaku merusak ini berpotensi kuat mengoyakkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai berainya suatu rumah tangga. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan dan upaya mediasi yang dilakukan oleh instansi pengadilan dengan kasus KDRT dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang memberikan jaminan perlindungan bagi kaum perempuan. Rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama, bagaimanakah kekerasan dalam rumah tangga dan konsep sosiologis. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkat. Yang ketiga, bagaimanakah bentuk penyelesaian oleh hakim terhadap KDRT di Pengadilan Negeri Pangkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai konsep sosiologis. Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan kekerasan lain, termasuk kekerasan politik. Konseptualisasi tentang kekerasan mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok kepada pihak lain, sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja dalam struktur atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Berdasarkan definisi tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang sewenang-wenangnya tanpa batasan yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing, dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenangnya dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di mana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu kuat, disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominasi tetap tinggi. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah diproses dan diputus oleh Pengadilan Negara Pangkat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang PKDRT, menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Dalam penyelesaian bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Pangkep yang telah menangani beberapa kasus KDRT tahun 2019 sampai 2021 seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik yang terjadi di Pengadilan Negeri Pangkep pada tahun 2019 tercatat 2 kasus yang terselesaikan dengan pidana selama 10 tahun atau maksimal denda 30 juta. Selanjutnya pada tahun 2020, 2 kasus yang terselesaikan secara kekeluargaan atau damai dengan syarat tidak akan melakukannya lagi terhadap istri yang bersangkutan. Namun pada tahun 2021, kekerasan fisik tidak ada yang terjadi di Pengadilan Negeri Pangkep, lalu kekerasan psikis yang terjadi pada tahun 2019 tercatat 2 kasus yang terselesaikan secara hukum dengan pidana 10 tahun atau maksimal denda 30 juta pada tahun 2020. Kekerasan psikis tercatat lagi 2 kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan pada tahun 2021 tidak ada kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Pangkep. Sesuai dengan apa yang sebelumnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 kekerasan seksual tercatat kasus yang sama seperti yang sebelumnya dengan pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal 30 juta. Ini menandakan bahwa besarnya sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2020 tercatat 2 kasus yang sama, yakni terselesaikan secara kekeluargaan yang dimana adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang bersangkutan. Senada dengan analisis sebelumnya, kekerasan penelantaran rumah tangga yang terjadi tahun 2019 sampai 2021 tercatat tidak ada kasus yang masuk ke pengadilan atau diselesaikan di Pengadilan Negeri Pangkep. Selanjutnya, langkah yang perlu dilakukan bila terjadi tindakan KDRT, pada hakikatnya kami mengusulkan untuk menunda pelaporan, melainkan diupayakan mediasi dengan mempertimbangkan pendapat dari korban. Tapi kami membuka beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan apabila KDRT benar terjadi. Jadi di sini saya akan melanjutkan bentuk penyelesaian oleh hakim terhadap KDRT di Pengadilan Negeri Pangkep. Selanjutnya ditemukan bahwa penyelesaian dari keempat
tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penyelesaian kasus tersebut harus ada bukti yang memadai. Yang dimaksudkan di sini adalah harus ada saksi yang melihat, harus ada visum dari rumah sakit kalau memang terjadi tindakan kekerasan secara fisik. Hal ini akan menjadi diperlukan karena apabila bukti hilang, maka pihak polisi akan kesulitan untuk mencari alat bukti yang lain. Selain visum yang menyatakan bahwa pernah dilakukan kekerasan fisik oleh suami, sedangkan bentuk kekerasan psikis bagi korban yang mengalami harus ada pertimbangan dari psikiater. Dan semua memang ada ilmu psikiaternya bila korban mengalami dampak kekerasan. Dalam bentuk kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, pihak agar dapat tercapai apa yang diinginkan selanjutnya bentuk penyelesaian oleh pengadilan yang selalu diupayakan yaitu adalah damai dari pihak yang bersangkutan. Walau dalam undang-undang perceraian pasti ada dampak lahirnya sebuah perceraian dari suami istri. Sikap hakim terhadap korban harus bersikap adil, ada kepastian hukum dan ada pemanfaatannya di mana dilakukan. Jadi upaya damai yang dilakukan oleh pihak suami istri juga perdamaian tersebut bisa dimaafkan bila mana pihak suami berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Jika masih mengulanginya akan dikenakan sanksi, denda atau pidana penjara sesuai dengan berat tidaknya luka yang dialami oleh korban. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, KDRT dalam perspektif sosiologis merupakan faktor sosial yang bersifat lintas etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat dari berbagai golongan status dan lapisan sosial. KDRT dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Pada dimensi yang lebih luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia. Yang kedua, bentuk-bentuk KDRT yang sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pangkep yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di mana bentuk penyelesaian kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual harus ada alat bukti yaitu ada saksi yang melihat, juga ada visum dari pihak rumah sakit walaupun itu bukan penunjuk utama. Ketiga, bentuk penyelesaian oleh hakim terhadap KDRT di Pengadilan Negeri Pangkep. Bentuk penyelesaian oleh pengadilan selalu diupayakan damai dari pihak bersangkutan walaupun dalam undang-undang perceraian pasti ada dampak akhirnya sebuah perceraian dari suami istri. Sikap hakim terhadap korban harus adil, ada kepastian hukum dan pemanfaatannya.